Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengantar keamanan internet ya. Tujuannya kita akan belajar memahami definisi, lalu bagaimana kita mengidentifikasi ya jenis-jenis ancaman, lalu juga mempelajari langkah-langkah bagaimana cara melindungi dan menghindari ancaman-ancaman yang ada di dalam internet ya. Nah, definisinya apa? Jadi keamanan internet itu sebetulnya langkah-langkah kita ya, bagaimana kita itu bisa secara praktis melindungi sistem kita ya. Dari apa? Dari segala macam serangan. Misalnya contohnya data-data kita yang sifatnya tidak boleh orang lain tahu, itu kita tetap bisa menjaga kerahasiaannya ya. Lalu integritas data dan sistem itu tetap terjaga. Kemudian ketersediaan layanan, artinya sistem kita itu dapat berjalan dengan baik dan dapat beroperasional dengan normal ya. Bebas dari segala macam serangan, atau kalau dalam bahasa hackernya itu namanya DOS ya, atau DDoS, yang mana nanti akan kita bahas lebih mendetail. Kemudian di dalam pengantar ini kita juga harus menyadari pentingnya ya keamanan internet ya. Jadi di era seperti sekarang ini ya, era digital dan era-era nanti yang akan datang, itu internet itu merupakan suatu keniscayaan. Maka kita harus menjaga jangan sampai suatu fasilitas yang baik itu akan menjadi bumerang dan kita akan malah dirugikan karena sistem kita tidak aman ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang ancaman-ancaman utama terhadap keamanan internet ya, atau internet security ya. Itu jenis-jenisnya apa ya, apa itu malware, lalu phishing ya, DDoS, terus serangan-serangan yang disebut dengan man in the middle attack, terus apa itu social engineering dan sebagainya ya. Jadi secara sekilas malware ini berupa perangkat lunak berbahaya ya, itu yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Jadi software itu dibuat nanti bisa berjalan secara ilegal gitu ya, atau mengelabuhi sistem korban ya, sehingga data-data yang kena malware ini ya akan bisa mengalami hal-hal seperti rusak ya, dicuri dan sebagainya ya. Jenis dari malware ini misalnya adalah virus, trojan horse, ransom ya, dan sebagainya. Ini merupakan jenis-jenis malware ya. Kadang bisa minta tebusan, terus bisa melakukan ancaman dan sebagainya. Lalu tadi phishing ya, phishing itu upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dari pengguna ya. Dia nyamar, dia pura-pura sebagai siapa, dan nanti korbannya itu mereka ditipu sehingga dia mau melakukan mengirimkan data atau informasi yang sifatnya rahasia ya. Lalu DDoS ya, atau distributed denial of service attack ya, serangan. Nah, itu adalah serangan yang bertujuan untuk membuat suatu layanan jadi down. Artinya kalau kita mempunyai server, kita mempunyai toko online atau apa, nah itu ketika kena DDoS, maka sistem kita itu menjadi tidak berfungsi ya, atau menjadi lambat dan sebagainya. Lalu serangan man in the middle attack ya, itu penyerang itu melakukan pencurian atau manipulasi data ya, yang dikirimkan oleh node atau dua pihak yang sedang berkomunikasi. Jadi ada host A misalnya terkoneksi ke server, dia sedang melakukan transaksi, lalu di tengah-tengah ini melakukan pembajakan misalnya seperti itu, sehingga session misalnya ya, session atau transaksi atau apapun yang dilakukan oleh si klien ini ya, itu dibelokkan atau diteruskan ya, atau dimanipulasi oleh serangan yang ada di tengah. Jadi istilahnya aja man in the middle ya, man in the middle attack.
Lalu ada social engineering. Ini merupakan manipulasi psikologis ya. Jadi mereka menipu pengguna agar dia itu bisa mau memberikan informasi yang sensitif ya, password dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah ya, langkah-langkah dasar. Itu yang pertama itu yang paling gampang aja ya, kita menggunakan password yang kuat dan unik. Misalnya kombinasi huruf besar dan kecil, terus ada angkanya, terus ada karakter khususnya, lalu cukup panjang ya, tidak pendek, cukup panjang. Namun jangan sampai lupa ya, biasanya kalau password kita udah sulit untuk ditebak, terus akhirnya kita sendiri malah lupa ya, akhirnya sistemnya terkunci. Jadi kita harus pandai-pandai memilih suatu password yang mana yang tahu hanya kita sendiri. Tapi password itu tidak mudah ditebak. Lalu bisa menginstal perangkat lunak antivirus ya. Terus sistemnya diperbarui secara berkala, secara teratur. Windows update ya. Kalau Anda menggunakan Windows, kalau menggunakan Linux ya ada apa? Kalau di Ubuntu itu ada apt ya, apt update. Terus kita bisa cek ya, cek di bulletin security apakah ada lubang atau tidak di service yang kita jalankan. Lalu juga berhati-hati ya kalau kita membuka email, membuka message dari sumber yang tidak dikenal ya. Terus tidak sembarangan mengklik tautan atau membuka file ya, kita dikirimin file lalu kita klik ya, ternyata filenya executable. Kalau di Android ya APK gitu ya, kalau di Windows ya exe, kalau di Linux ya mungkin bisa bash script atau mungkin bisa berupa file-file biner ya, out atau elf. Lalu kita juga senantiasa menjaga kerahasiaan ya, jadi jangan sembarangan kita tuh ngomong tentang informasi-informasi yang bersifat rahasia atau sensitif. Terus menjadi cerdas dan waspada terhadap penipuan online. Ini adalah langkah-langkah dasar ya, bagaimana kita melindungi diri dari segala macam jenis ancaman online. Nah, ini contohnya ya, contoh konkret apa yang ada dari ancaman internet ya, yang pernah Anda alami atau Anda dengar. Misalnya orang mengaku-ngaku dari bank, terus mereka melakukan reset password, lalu kita diminta untuk menyebutkan apa yang message yang ada di dalam SMS atau messenger kita ya. Di situ ternyata di situ berupa token yang mana nanti akses ke bank kita bisa di take over ya oleh si hacker ini. Lalu bagaimana Anda melindungi diri dari ancaman online, yaitu tadi ya udah kita bahas secara singkat ya, poin-poin yang tadi sudah kita bahas. Nah, menurut Anda apa saja tantangan utama dalam menjaga keamanan internet di masa depan? Nah, ini kan teknologi itu kan selalu berkembang ya. Jadi kita itu harus menyadari bahwa sebetulnya tidak ada sistem yang betul-betul aman. Maka kita harus senantiasa berusaha untuk mengamankan sistem kita ya. Tantangannya akan semakin berat ya, karena sistemnya semakin banyak fiturnya, tentunya kemungkinan celahnya juga akan semakin lebar ya. Maka kita harus senantiasa jeli, update ya, kita update. Terus kita juga nggak sembarangan melakukan pengembangan aplikasi atau akses aplikasi dengan tidak memperhatikan konsep dari keamanan. Nah, ini ya, jadi keamanan internet itu tanggung jawab kita bersama ya. Kita harus memahami konsep dasar ya, lalu kita menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Nah, ini. Nah, di pertemuan kedua ini ya, kita akan
belajar tentang sejarah dan perkembangan keamanan internet. Ya, tujuannya kita akan memahami sejarahnya, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keamanan internet, ya. Lalu mempelajari peran teknologi dan regulasi. Ya. Nah, sejarahnya ya, keamanan internet itu telah menjadi perhatian sejak awal internet diciptakan. Jadi ketika internet diciptakan itu udah menjadi isu ya. Bahkan dulu aja di tahun 80-an itu udah ada virus dan sebagainya. Nah, fokusnya itu yaitu pada akses kontrol dan privasi ini, ya. Nah, bahkan dulu di tahun 90-an ya, dengan munculnya web ya, www, itu fokusnya tuh bergeser ke malware, phishing ya. Mungkin remote exploitable. Jadi banyak ya lubang keamanan yang bisa dieksploitasi pada saat itu. Nah, ini di tahun 2000-an itu ancaman DDoS juga banyak ya. Itu semakin umum. Jadi banyak, kalau kita bahkan toolnya itu banyak sekali ya di zaman-zaman itu. Sampai sekarang juga masih banyak tool untuk melakukan DDoS, untuk memutus koneksi, untuk melakukan memperlambat koneksi orang dan sebagainya ya. Nah, saat ini banyak tantangan ya, seperti cloud computing itu kan sudah menjadi hal yang biasa ya, IoT dan sebagainya. Maka ke depan ini tantangannya akan semakin berat. Nah, ini contoh ya dalam sejarah yang pernah tercatat ya. Dulu di tahun 88 itu orang yang namanya Robert Morris ya, itu secara diam-diam udah berhasil menginfeksi sekitar 6.000 komputer ya di internet. Jadi dia tidak diketahui dia udah menyebarkan virus ya. Itu dilanjut setelah tahun-tahun setelah itu, di tahun 90-an itu juga banyak sekali ya virus-virus yang disebarkan ya. Bahkan dari Indonesia juga ya, terus mereka berlomba-lomba saling istilahnya, ada yang membuat virus dengan tujuan untuk eksistensi diri, ada yang bertujuan untuk minta tebusan ya. Motivasinya macam-macam itu di tahun-tahun itu ya. Terus muncul yang namanya Kevin Mitnick. Nah, ini anak kecil ini ya. Sebetulnya ini ada filmnya, mungkin kalau dicari bisa ditonton. Jadi bisa masuk, menerobos ke beberapa jaringan komputer. Kalau nggak salah ke Pentagon ini, si Kevin Mitnick ini. Jadi sekelas Pentagon aja bisa jebol ya. Lalu serangan DDoS ya. DDoS ini dulu Yahoo ya. Yahoo itu merupakan salah satu search engine besar yang mendahului Google ya. Ini bisa kena DDoS sampai down. eBay ya. eBay ini dulu juga sering kena serangan ya. eBay, Amazon itu bahkan sampai hampir bangkrut ya. Jadi bukan hanya serangan DDoS saja, tapi mereka banyak melakukan penipuan kredit card ya. Jadi ada sebuah server, misalnya dia menerima pembayaran melalui kredit card. Nah, itu servernya dijebol, datanya dicuri. Lalu data-data itu digunakan untuk belanja. Itu dulu Indonesia banyak sekali melakukan seperti itu ya. Bahkan security dari kredit card itu dulu sangat buruk ya. Bisa kita lakukan istilahnya itu extrapolate ya. Kita extrapolate, kemudian kredit card itu kita masukkan dan bisa digunakan untuk belanja. Kalau sekarang kredit card udah mulai aman ya, mulai ada konfirmasi, bisa disetting limit, kita bisa menggunakan virtual kredit card yang mana nanti bisa kita setting ya. Ketika ada transaksi yang ilegal bisa kita stop, bisa kita auto limit dan sebagainya. Lalu di tahun 2007 ya, itu ada serangan ini Stuxnet ya, malware yang dirancang untuk menyerang program nuklir Iran. Nah, ini
Jadi malware ini dirancang untuk melakukan sabotase terhadap program nuklir Iran. Ya, lalu ada di 2013 ada Edward Snowden itu membocorkan informasi rahasia tentang program pengawasan NSA ya. Nah, jadi dijebol servernya itu. Terus ada WannaCry, ransomware dan sebagainya. Ini menyebabkan kerusakan dan kerugian besar. Jadi banyak sekali ya di Indonesia tuh korbannya banyak, termasuk teman saya juga ada ya. Salah satu instansi besar di sini juga kena itu, minta tebusan ya. Kalau nggak dibayar ya, biasanya mereka menggunakan kripto, menggunakan bisa Bitcoin, bisa menggunakan apa itu Ethereum dan sebagainya ya, atau yang lain ya, kan kripto banyak nih. Kalau yang banyak digunakan untuk kejahatan saat ini ya ada beberapa ya kripto ya, seperti XMR ya dan sebagainya, Monero. Mereka kan kalau transaksinya menggunakan kripto itu kan sulit untuk dilacak ya. Jadi ketika mereka transfer wallet to wallet terus hilang anonimus, apalagi itu cold wallet, nanti dia pindah lagi kemudian dicairkan menjadi apa itu uang lokal ya. Itu udah sangat sulit nanti dilacaknya. Nah, ini peran teknologi ya. Peran teknologi dan regulasi dalam meningkatkan keamanan internet. Nah, ini perlu ya. Jadi teknologi dan regulasi ini memegang peran penting ya. Undang-undang keamanan cyber dan sebagainya, dulu itu nggak ada undang-undang keamanan cyber. Jadi orang itu melakukan carding atau jebol server dan sebagainya itu lemah ya, nggak bisa dijerat dengan hukum. Kalau saat ini bisa ya, Anda menjebol salah satu server terkenal ya, atau merugikan orang lain, melakukan peretasan, itu bisa dituntut ya, dituntut oleh undang-undang keamanan cyber. Nah, ini keamanan internet itu adalah proses ya yang berkelanjutan. Nah, dengan memahami sejarah ini tadi ya, kita kan sudah belajar sejarah, maka sebenarnya bukan hanya ini ya, banyak sekali ya. Bahkan di sekitar saya itu saya juga sudah melihat sendiri banyak sekali insiden keamanan, seperti server dijebol, terus mereka yang nggak hati-hati dan sebagainya itu biasanya jebol kalau mereka mulai terkenal ya. Dan jangan pernah mengatakan bahwa sistem kita itu aman ya, 100% aman dan sebagainya, begini begitu, nanti malah diserang ya, malah dicari nanti lubangnya apa, terus dieksploitasi sehingga jebol. Karena prinsipnya tadi ya, tidak ada sistem yang betul-betul aman gitu. Nah, ini kembali ya, masa depan keamanan internet. Nah, ini masa depannya ini akan diwarnai oleh beberapa tren ya, yaitu banyak teknologi baru yang berkembang ya. Seperti kalau kita tahu cloud computing itu sekarang kan menjadi salah satu primadona ya. Jadi orang berlomba-lomba menjual service atau layanan dalam bentuk cloud computing ini. Nah, ini juga di sisi lain akan menimbulkan resiko ya, meningkatkan resiko dari lubang keamanan, termasuk ini ya, IoT, terus AI yang semakin berkembang ini tentunya juga akan meningkatkan ya, menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi ini ya, timbulnya celah keamanan. Lalu meningkatnya kompleksitas serangan. Jadi serangan ini semakin kompleks ya, semakin canggih, semakin kreatif ya. Cara nipunya, cara memanipulasi dan sebagainya itu sangat berkembang ya. Mereka bisa menggunakan AI untuk mencari suatu kelemahan. Jadi di sisi lain AI digunakan untuk mencegah lubang keamanan, di sisi yang lain lagi AI itu bisa digunakan untuk membantu hacker mencari celah keamanan ya. Jadi seperti pedang bermata dua ya. Nah, perubahan geopolitik ini juga, ketegangan geopolitik ini bisa
meningkatkan resiko serangan ya. Jadi antar negara mereka berlomba-lomba untuk melakukan serangan secara cyber. Ini istilahnya perang cyber, makanya kalau kita dengar itu ada istilah cyber army ya. Jadi bentuk-bentuk peperangan itu bisa aja dalam bentuk seperti ini ya. Lalu tren dan ancaman baru ini macam-macam ya. Jadi serangan terhadap supply chain ya, ini menargetkan apa itu supply chain ya, atau rantai pasok perangkat lunak ya, infra yang lebih umum. Jadi apa ya, dari suatu infrastruktur yang mana dia kan menjadi suatu sistem ya, sistem yang saling mendukung gitu ya, saling mensuplai. Nah, itu bisa aja ditarget untuk dilakukan serangan atau perusakan terhadap supply chain ya, sehingga kalau supply chainnya nggak jalan kan otomatis sistem akan terganggu ya, bahkan berhenti, timpang ya, karena supply chain itu kan saling berkesinambungan ya, saling mendukung. Kalau dia rantainya putus ya, akibat dari serangan ini ya udah ya, maka tidak akan dapat berfungsi dengan maksimal. Lalu serangan terhadap AI dan mesin learning ya, ini bisa, ini sistem kita canggih tapi disusupi ya, aplikasi kita disusupi sehingga nanti jadinya jadi nggak benar gitu ya, bahkan mereka mempunyai agenda-agenda tertentu. Serangan terhadap privasi ya, penggunaan data pribadi dan sebagainya, pencurian data pribadi itu juga merupakan resiko ya, resiko internet di masa depan. Nah, ini mengatasi tantangan internet di masa depan. Nah, ini tentunya teknologi dan regulasi dapat membantu mengatasi tantangan ini ya, tadi ya, yaitu mengembangkan teknologi keamanan baru. Selalu kita riset ya, jadi kita nggak mau kalah ketika hacker itu menemukan cara-cara untuk melakukan serangan. Kita pun juga harus menemukan cara untuk menangkis ya, sehingga bisa diimbangin. Kalau kita tidak mengembangkan teknologi keamanan baru ya, kita akan menjadi korban ya, sistem kita akan dikuasai oleh para hacker. Nah, lalu memperkuat regulasi, paling enggak ini lumayan ya untuk melindungi privasi pengguna ya. Jadi ketika ada pelanggaran hukum itu bisa dikenakan sanksi ya. Nah, ini contoh keamanan internet di Indonesia. Nah, di Indonesia itu banyak sekali serangan malware ya, virus ransomware ini banyak sekali. Di sekitar saya juga sering lihat ini. Dulu saya pernah nolongin orang juga ya, kena ransom, kena dimintain tagihan ya, ada yang terpaksa dibayar juga itu ya. Jadi datanya memang sangat dibutuhkan, dan pada saat genting tiba-tiba di-encrypt, nggak bisa dibuka. Tulisannya tenang, data Anda aman ya, cukup dengan membayar $500 atau dengan membayar berapa XRP ya, atau sekian Ethereum. Nah, nanti mereka komunikasi, oh iya silakan dibayar, nanti dikasih kuncinya ya untuk buka ya. Nanti berapa lama lagi kena lagi ya. Jadi kita seperti dijerat ya, dan menjadi sumber penghasilan dari pencipta ransom tersebut ya, hati-hati. Lalu ancaman utama di Indonesia yang banyak terjadi ya, korbannya itu phishing ya, itu banyak sekali. Bahkan saya itu di phishing oleh pelaku kejahatan seperti ini udah nggak kehitung ya jumlahnya ya. Jadi mereka mengaku dari apa, mengirimin link undangan pernikahan ya, ketika diklik ternyata yang dikirim itu APK ya. Jadi kita jangan klik kalau yang diklik itu bukan merupakan sesuatu yang wajar ya, kita harus curiga ya. Lalu saya juga pernah pesan di toko online ya, melalui salah satu penyedia toko online besar ya. Mereka caranya itu sangat licik ya, tapi untungnya saya tahu lah hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka
saya pesan di salah satu toko, tapi salah saya itu tidak melihat rating toko tersebut. Saya hanya melihat oh harganya murah gitu ya, dan ada yang beli ya. Nah entah itu yang beli disetting oleh si pembuat toko tersebut, atau mungkin memang korban ya. Memang nggak banyak ya di situ, baru sekitar puluhan. Nah ketika saya beli, lalu saya ditelepon, dia bilang gini, Pak, mohon maaf, ini barangnya ini sudah saya kirim, tapi ada sistem error. Nah maksudnya gimana tuh Pak? Gini Pak, supaya saya bisa ngupdate ya statusnya, nanti tolong perhatikan ada nomor yang akan dikirim dari sistem Tokopedia. Nah nanti silakan sebutkan nomornya tersebut. Nah, ketika dia ngomong gitu, benar muncul gitu kan. Nah saya baca di situ, sebenarnya si penyedia e-commerce itu udah memberikan peringatan, jangan memberikan informasi angka ini gitu kan. Nah saya pun juga udah tahu ya. Itu modusnya nanti ketika kita omongkan, akun kita dibajak ya, terus lalu kemungkinan nanti dikonfirm bahwa saya sudah menerima, terus uangnya diteruskan ke penjual penipu tersebut ya. Sehingga itu sebetulnya bukan salah dari ini ya, penyedia layanannya, tapi dia memanipulasi atau memanfaatkan orang yang tidak jeli, dan itu jumlahnya banyak sekali di Indonesia ya, banyak sekali yang bisa kena tipuan seperti itu. Saya lihat korban-korbannya itu teman-teman saya sendiri ya, itu bahkan memang kena betul. Bahkan ada yang waktu di era pandemi kemarin itu mereka membeli masker untuk sebuah organisasi kemanusiaan, itu juga tega ya, jual masker tapi menipu. Ya modusnya hampir mirip seperti itu ya. Ketika ada itu terus dikonfirm, akhirnya barangnya tidak dikirim, uangnya hilang ya. Komplain, mau lapor ke polisi, mau komplain ke Tokopedia, ke Bukalapak, ke apapun ya tempat e-commerce kita, ya itu sebenarnya bukan salah dari penyedia e-commerce, karena kita nggak sadar ya, nggak tahu tentang arti dari tentang bagaimana kita bisa mengamankan sistem kita itu dengan baik ya, atau mengamankan diri kita dengan baik. Nah tantangan ke depan ini ya, jadi serangan DDoS, nah ini udah banyak sekali ya. Jadi mereka melakukan serangan ke web ya, seolah-olah kayak yang mengakses banyak ya, digantung soketnya banyak gitu. Atau kita men-setting SQL server gitu ya, MySQL atau apapun. Nah itu portnya kelihatan ketika di scan, terus mereka lakukan digantung soketnya ya, dia di istilahnya di-connect gitu ya, connect terus, tapi dia gantung, nggak ada transaksi apa-apa, sehingga kapasitas atau parallel connection yang berkaitan dengan, kalau di sistem itu file descriptor dan sebagainya habis ya, dan sistemnya nggak jalan akhirnya. Itu persaingan antar bisnis juga kadang seperti itu ya. Jadi melihat toko online A bagus, yang B-nya nggak suka, nah itu kadang itu seperti itu. Sebetulnya itu kalau ada bukti bisa dijerat ya dengan undang-undang ITE, dan hukumannya cukup berat ya. Lalu kemudian tantangan keamanan internet di Indonesia tadi udah ya. Jadi ini ya ancaman utamanya ini. Nah di sini ini kekurangannya kan tadi udah saya sebutkan ya, kurang kesadaran dan edukasi, jadi gampang ditipu ya dengan teknik-teknik ini. Terus kurangnya infrastruktur yang aman. Jadi ketika orang Indonesia membuat suatu sistem, kadang yang penting jalan ya, nggak tahu nanti dampaknya apa ketika kena hacker. Jadi itu nggak terpikirkan dengan baik ya.
SDM-nya juga nggak aware terhadap keamanan, atau dengan kata lain SDM-nya itu SDM yang tahu ya tentang keamanan internet atau ahli di bidang ini masih jarang ya. Ini bisa jadi peluang ya buat Anda sekalian. Nah, ketidakjelasan regulasi ini kadang ada beberapa yang masih bisa mendua arti ya. Ini merupakan salah satu tantangan ya. Jadi regulasinya itu masih nggak jelas ya untuk keamanan, masih bisa dipelintir. Nah, solusinya ya ini tentunya meningkatkan kesadaran dan edukasi. Jadi kita harus sadar ya bahwa keamanan internet ini merupakan satu hal yang penting ya. Kita nggak bisa hanya membuat sistem aja tapi nggak aman ya, atau kita sebagai pengguna penikmat dari sebuah sistem online tapi kita nggak aware ya. Makanya banyak itu penipuan. Saya sampai bosen ya, sering ya. Jadi ada yang mengaku dari bank ya, ini saya cerita lagi ya, mengaku dari bank terus katanya begini, wah ini tarif ATM mau dinaikkan ya. Begini, bahkan telepon ya, di sela-sela kesibukan saya di telepon dia ngomong kayak gitu. Nah terus saya juga mikir, wah ini orang kok bebal ya, maksudnya sebetulnya mereka ilmunya nggak ada itu ya, ilmu nipu aja kan, ilmu mengkelabuhi kita lah, ilmu yang apa istilahnya itu recehan lah ya. Nah tapi sayangnya kok ya banyak yang kena gitu. Nah mereka bilang ini tarifnya mau dinaikkan nih begini, nah nggak tanggung ya. Tarif ATM itu misalnya dalam sebulan itu 5.000 atau 10.000, dia bilang akan dinaikkan menjadi 30.000 ya, atau 25.000. Kan kita kan kerasa ya, wah kok dinaikkan seperti itu. Nah tapi tenang Pak, nanti kita akan mengadakan survei. Terus dia ngasih link. Kalau kita nggak setuju ya nggak akan dinaikkan. Nah di situ linknya itu tak lihat SSL juga enggak ya. Terus pakainya nggak modal, pakai gratisan lagi. Ya tentunya itu ketahuan sekali ya bahwa itu merupakan tindakan untuk mencuri ya, apa itu internet banking kita. Kalau kita isi di sana ya udah, nanti mereka akan menginstal internet banking ya, kemudian melakukan penipuan. Nah ini ya, meningkatkan kesadaran dan edukasi, dan kembali lagi ke sini memperkuat infrastruktur keamanan ya. Jadi ini ya, artinya di infrastrukturnya sendiri juga harus dipasang ini ya, antisipasi, misalnya firewall dan sebagainya. Ini kan juga udah canggih ya. Kemudian mengembangkan SDM ya. Jadi SDM-nya ini merupakan salah satu faktor penting juga ya. Jadi SDM yang bisa membantu untuk upaya ya menanggulangi insiden keamanan. Jadi ini ahli ya, dia tahu, bisa ngajar ke orang lain, atau dia bisa ikut ya secara teknis untuk mengamankan. Nah ini peran stakeholder itu artinya kita semua juga harus aware ya, dari segi masyarakat, industri, pemerintah ya, terus lingkungan akademisi ya, itu juga harus aware ya. Nah ini kesimpulan keamanan internet di Indonesia itu masih menghadapi banyak tantangan. Jadi hati-hati ya bagi kita yang sering menggunakan gadget ya untuk kegiatan keseharian kita. Itu kemudahan yang kita terima itu mengundang resiko kita bisa kena hacker ya, kena crack, sehingga kita nggak untung malah rugi ya, gara-gara kita tidak tahu ya.
karir ya. Nah, ini keamanan internet ini bidang yang berkembang pesat, banyak peluang pekerjaan di sini ya. Jadi contohnya ini analis keamanan cyber ya. Dia bisa menganalisa dan bertanggung jawab serta mengidentifikasi, menganalisis ya, dan kemudian mengatasi ancaman keamanan cyber. Arsitek keamanan cyber ya, dia merancang ya bagaimana dia menjadi arsitek dari sebuah sistem ya, yang aman untuk sebuah organisasi. Lalu konsultan keamanan ini juga bisa ya memberikan saran nasihat kepada organisasi tentang bagaimana caranya kita meningkatkan keamanan cyber mereka ya. Kita jadi konsultan, bisa jadi pengajar juga ya, kita mendidik ya. Lalu menjadi peneliti. Nah, ini peneliti ini juga penting ya, menemukan, mengembangkan solusi untuk mengatasi kerentanan ya. Jadi ini kan selalu berkembang, jadi harus ditemukan celah baru itu apa, atau kemungkinan celahnya itu apa. Nah, lalu solusinya apa juga harus dibahas ya di sini, ditemukan juga. Menjadi hacker etis atau ethical hacker. Nah, ini melakukan pengujian atau penetrasi untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Jadi misalnya melakukan pentest ya, rajin melakukan pentest, tapi tentunya hacker yang etis ya. Jadi tidak merusak, tidak melakukan kejahatan, tapi dia melakukan pengetesan sehingga menemukan salah satu celah. Celah itu nanti tujuannya adalah untuk ditutup ya, sebelum sistem tersebut di-crack atau dihancurkan oleh para pelaku kejahatan cyber. Nah, ini digital forensik, ini penting ya, menyelidiki, menganalisis bukti digital dalam kasus kejahatan. Jadi dalam kejahatan cyber atau kejahatan umum tapi yang ada jejak cybernya, itu bisa juga ya, merupakan salah satu tugas dari digital forensik. Nah, ini keterampilan ya, keterampilan yang dibutuhkan tuh biasanya keterampilan teknis, keterampilan analitis ya, terus keterampilan untuk memecahkan masalah, keterampilan komunikasi dan bekerja sama ya. Jadi sebetulnya ini merupakan keterampilan umum ya dalam dunia pekerjaan. Terlebih di dalam dunia cyber kita harus mempunyai keterampilan ini ya, secara teknis memahami sistem komputer, jaringan dan sebagainya. Lalu secara analitis mampu mengidentifikasi, menganalisa masalah ya, tentunya masalah keamanan. Lalu keterampilan pemecahan masalah, jadi mampu menemukan dan menerapkan solusi ya untuk masalah keamanan. Kemudian keterampilan komunikasi, jadi kita bisa berkomunikasi dalam tim, berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi enggak modelnya individualis ya, jadi pinter tapi tidak bisa berkomunikasi. Kan ada istilah sekumpulan orang yang biasa-biasa saja ya, tapi dia terkoneksi, itu melebihi seorang jenius yang terisolasi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hendaklah kita juga memiliki keterampilan atau kemampuan untuk komunikasi, bekerja dalam tim dan sebagainya. Nah ini tadi ya, ini saya sebutkan, ini merupakan implikasinya ke sini ya. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita juga bisa ditingkatkan menjadi bekerja secara mandiri maupun tim ya, terutama tim ini perlu komunikasi yang baik. Baik, mungkin materi kita cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua.